Los Angeles yang tadi pagi masih bernapas lega pasca kebakaran besar 6 bulan silam, kini berubah menjadi neraka asap gas air mata. Jalanan yang dulu gemerlap kini dipenuhi barikade plastik dan mobil terbakar. Laksana adegan perang di layar lebar. Warga berhamburan menunduk di balik puing, sementara dentuman flashbang bergemuruh memecah malam. Di balik atap gedung-gedung tinggi, mata-mata sniper bersenjata berat menatap tajam, siap menarik pelaku kapan saja. Di bawah mereka kerumunan demonstran harus berhadapan dengan kekuatan yang tak seimbang. 2.000 pasukan Garda Nasional Federal dan 700 marinir aktif, semua dikirim atas perintah langsung Presiden Trump tanpa restu Gubernur California. Belum lama lalu, Trump berpidato penuh emosi berjanji menghantam dengan kekuatan yang lebih dahsyat untuk menghentikan apa yang disebutnya anarki. Alih-alih reda percikan api kerusuhan meluas dari pusat kota ke Paramount hingga sudut-sudut Compton. Batu berterbangan, gas air mata mengebul di udara dan peluru karet melesat. Bahkan menimpakan ketakutan pada jurnalis termasuk reporter Australia yang matanya berkaca-kaca saat siaran langsung. Hollywood tak lagi panggung impian, kini menjadi medan laga nyata tempat dua otoritas saling klaim kekuasaan. Gubernur Newsom mengecam tindakan federal sebagai penyalahgunaan wewenang yang tidak masuk akal dan menyiapkan langkah hukum. Di saat kota seharusnya pulih, justru terjerumus dalam kekacauan baru. Apakah ini harga yang pantas dibayar demi ketertiban? Atau justru bukti bahwa kekerasan hanya memicu kekerasan lebih besar lagi? Apa menurutmu langkah ini akan mengakhiri kerusuhan atau malah menyulut bara yang lebih panas? Pada pagi 7 Juni 2025, petugas ICE, Imigrasi dan Bea Cukai AS melakukan operasi di beberapa titik di Los Angeles, termasuk distrik tekstil, Paramount, dan Compton. Mereka mengamankan sekitar 40 hingga 44 orang yang dituduh menampung imigran tanpa izin dan memalsukan dokumen. Tak lama setelah penangkapan itu, warga di sekitar lokasi mulai berkumpul. Mereka menuntut penjelasan, ini pekerja bukan penjahat, kata beberapa demonstran. Aksi protes pun tumbuh menjadi kerumunan yang memblokir jalan dan mendekati pusat tahanan federal. Pada hari ketiga dan keempat, Sabtu hingga Senin, jumlah demonstran membludak. Satu lajur freeway ditutup dan sejumlah kendaraan robot taksi Waymo sempat dirusak. Puluhan jurnalis juga terkena peluru karet saat berusaha meliput. Total penahanan naik menjadi sekitar 70 hingga 118 orang, sebagian besar imigran pekerja. Di Gedung Putih, Presiden Trump menegaskan akan menggunakan kekuatan lebih kuat dari sebelumnya untuk menghentikan kerusuhan. Namun penambahan pasukan justru membuat situasi makin ramai. Protes menyebar ke beberapa wilayah kota menandakan bahwa penegakan hukum tanpa dialog bisa memicu ketegangan baru. Kerusuhan di LA tak hanya mengguncang Amerika, tapi juga menimbulkan keprihatinan global. Dua warga negara Indonesia sempat ditangkap dalam razia ICE di Los Angeles awal Juni lalu. Peristiwa yang segera mendapat sorotan KBRI dan komunitas diaspora, seperti dilaporkan Kompas. Awalnya ribuan warga dari beragam latar belakang berkumpul secara tertib di kawasan Civic Center Los Angeles. Dengan spanduk terangkat tinggi, mereka menggalang dukungan dan membacakan tuntutan agar para imigran yang ditahan ICE segera dibebaskan. Solidaritas pun mengalir hangat di antara sesama, sebuah unjuk rasa yang sejatinya damai. Namun saat senja mulai meredup, riuh rendah berubah menjadi kecamuk. Teriakan protes berganti kemarahan ketika sebagian peserta mendorong barikade polisi dan melempari gedung federal dengan botol serta batu. Dalam waktu kurang dari 3 jam, suasana damai itu terbakar menjadi kerusuhan masif. Gelombang penjarahan merembet ke distrik bisnis pusat, toko pakaian, gerai elektronik, hingga minimarket di Broadway dan 7th Street dirusak. Bahkan departemen store besar seperti Macy's tak luput dari aksi. Puncaknya, beberapa mobil otonom Waymo di zona uji publik dijungkir balik lalu dibakar, menjadi simbol kemarahan publik atas negara yang dianggap gagal melindungi warganya. Di antara kobaran api dan asap, tampak bendera Meksiko berkibar megah. Bagi sebagian demonstran, itu wujud penghormatan pada akar budaya dan bentuk solidaritas dengan komunitas Latin. Namun tak sedikit pula yang menilai bahwa mengibarkan simbol negara lain di tanah AS justru memberi amunisi bagi kelompok sayap kanan untuk mendiskreditkan gerakan secara keseluruhan. Kritik pun muncul menegaskan bahwa dalam keresahan ini setiap simbol, betapapun penting, berpotensi dipelintir maknanya. Pengerahan pasukan skala besar memancing gelombang protes baru di Los Angeles. Saat kerusuhan tak kunjung mereda, Presiden Trump mengerahkan sekitar 2.000 garda nasional dan menempatkan 500 marinir aktif di titik-titik kunci kota.
Keputusan ini terasa mencolok mengingat 2 tahun silam, Trump tegas menyatakan bahwa penanganan ketertiban publik adalah tugas pemerintah daerah bukan intervensi militer federal. Gubernur Gavin Newsom merespon dengan kecemasan keras. Ini pelanggaran kedaulatan California dan penyalahgunaan kekuasaan federal, tegasnya, sambil mengancam membawa perintah pengarahan pasukan itu ke pengadilan. Menurut Newsom, federal seharusnya menghormati mekanisme koordinasi dengan negara bagian sebelum menurunkan pasukan bersenjata di wilayahnya. Di level kota, wali kota Karen Bass menilai langkah itu gegabah. Dalam konferensi pers, ia menegaskan, kami membutuhkan ruang diskusi, bukan tank di jalan. Bagi Bass, kehadiran kendaraan lapis baja dan sniper di atap gedung justru menambah ketegangan. Sementara demonstran berharap suara mereka didengar, bukan dibungkam oleh deru mesin militer. Konfrontasi terbuka ini mempertegas benturan antara kebijakan federal Trump dan hak otonomi daerah. Di satu sisi, Trump menilai pengerahan pasukan perlu untuk meredam kerusuhan. Di sisi lain, pemimpin lokal menuntut pendekatan dialogis yang menghormati wewenang pemerintah daerah. Saat tribun sipil berubah menjadi barak militer, satu pertanyaan pun mengemuka. Apakah kekuatan senjata dapat menjawab keresahan publik atau justru menyalakan bara konflik yang lebih besar? Beberapa jam setelah barak militer federal berdiri di sudut-sudut Los Angeles, pemerintah China mengeluarkan imbauan resmi bagi warganya yang tinggal di AS. Hindari kerumunan, tingkatkan kewaspadaan, dan kurangi aktivitas malam hari. Langkah konsulat ini bukan sekedar upaya melindungi warga negaranya, melainkan juga sinyal kuat bahwa kehadiran pasukan bersenjata di kota sebesar LA bisa menciptakan kecemasan luas, bukan hanya bagi penduduk lokal tapi juga investor asing. Di panggung hukum internasional, para pakar mengingatkan, pengerahan 2.000 Garda Nasional dan 500 marinir tanpa persetujuan negara bagian bisa menjadi preseden berbahaya. Hubungan federal negara bagian yang selama ini dijaga ketat oleh konstitusi AS bisa terkoyak jika langkah sewenang-wenang ini dibiarkan. Apalagi kalau ancaman semacam ini sampai dijadikan model di kota lain. Dampaknya sudah terasa di sektor pariwisata dan bisnis global. Maskapai dari Asia hingga Eropa menunda atau membatalkan penerbangan ke LA, sementara lembaga pemeringkat keamanan menaikkan level resiko kota itu menjadi tinggi sementara. Investor yang semula mempertimbangkan ekspansi di California kini menahan napas, mempertanyakan apakah modal mereka akan aman di tengah ketidakpastian semacam ini. Di balik gemuruh senapan dan tank di jalanan, gema kekhawatiran bergema dari kedutaan dan kantor konsulat. Kasus LA membuktikan satu hal, kebijakan imigrasi yang digabungkan dengan opsi militer tidak lagi cukup dipandang sebagai persoalan domestik. Setiap langkah represif berpotensi menyulut gelombang gejolak diplomatik, mengancam keselamatan warga asing dan melemahkan kepercayaan dunia terhadap Amerika Serikat. Los Angeles sejatinya telah melewati gelombang kekacauan besar sebelumnya. Paling dikenang adalah kerusuhan 1992, 6 hari setelah juri memutus bebas polisi yang terekam memukuli Rodney King. Kali ini penyulut amarah bergeser dari ketegangan rasial ke sengketa kebijakan imigrasi. Sejak menjabat pada Januari 2017, Presiden Trump menempatkan imigrasi di garis terdepan agendanya. Di bawah slogan America First, ia mengeluarkan larangan masuk bagi warga dari beberapa negara mayoritas Muslim, memerintahkan operasi ICE atau imigrasi dan bea cukai AS di komunitas-komunitas imigran, dan mempercepat pembangunan tembok pembatas dengan Meksiko. Kebijakan zero tolerance yang memisahkan ribuan anak dari orang tua di perbatasan menimbulkan kecemasan luas. Ketika protes pecah di LA setelah penggerebekan ICE awal Juni, Trump kembali mengedepankan pendekatan keras. Menggerakkan pasukan federal tanpa persetujuan pemerintah daerah. Aksi ini mengingatkan publik pada perdebatan sengit tentang batas wewenang presiden versus otonomi negara bagian. Langkah tersebut memicu perdebatan baru sejauh mana pemerintah pusat boleh bertindak dan bagaimana menyeimbangkan penegakan hukum dengan jaminan hak asasi yang dijamin konstitusi AS. The administration, the Border Patrol, ICE, they know.